Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan karima uslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah ya. Sempurnakan dengan salat sunnah qobliyah 2 rakaat sebelumnya, yang ini merupakan amalan-amalan yang utama pada hari-hari di mana hari-hari Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk hambanya beribadah kepadanya ya. Karena dalam beberapa fikih para ulama diterangkan ya, salat yang terbaik di antara salat wajib yang ditetapkan oleh Allah adalah salat subuh yang dikerjakan secara berjamaah ya. Ya apalagi dilakukan pada hari Jumat ya. Terlebih lagi di bulan Ramadan, tambah dilaksanakan di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi ya. Ini lebih lagi keutamaannya ketika kita bisa melaksanakannya. Jamaah yang saya hormati, kita melanjutkan materi tentang adab wal hukuk, adat dan hak-hak bagi seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Pada bulan yang lalu sudah kita bahas tentang 5 hal ya, hak muslim terhadap muslim yang lainnya ya. Hakul muslim ala muslim khamsun, yaitu ada 5. Yang pertama adalah radus salam, yaitu menjawab salam ketika ada muslim satu kepada muslim yang lainnya mengucapkan salam. Maka kewajiban bagi muslim yang lain yang mendengarkan maka dia menjawabnya. Kalau mengucapkan salam sebagaimana terangan para ulama berdasarkan atas dalil-dalil yang sahih, ini adalah sunnah. Akan tapi yang mendengarnya yang diberikan salam, maka kewajibannya adalah menjawabnya, justru wajib malah. Kecuali salam tersebut dilakukan oleh orang yang kafir kepada kita, maka jawabannya adalah assam alaikum ya. Kebinasaan untuk kalian jawabannya, bukan sama dengan ketika mereka salam kemudian kita jawab salam yang sama, bukan ya. Akan tapi assam alaikum ya. Terus kemudian dalam suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah diberikan salam oleh orang Yahudi. Salamnya bukan assalamualaikum tapi assam alaikum ya. Kebinasaan untuk kalian, maksudnya dia benci kepada Rasulullah dan Aisyah
Tapi Aisyah mendengarnya menjawabnya dengan jawaban bal assalamualaikum walana'tu alaik, ya. Binasaan untuk kamu, ya. Dan laknat, ditambahkan laknat, ya. Akan tapi di sini malah justru oleh Rasulullah SAW ditegur, walaupun Aisyah nggak salah, ya. Memang orang Yahudi itu berada di atas kebinasaan dan dia dilaknat oleh Allah karena mengingkari kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Akan tapi adalah ini suatu hal yang buruk manakala kita menambahkan, membalas dengan balasan yang lebih. Maka ketika kita dihinakan, kemudian juga kita diberikan hal yang tidak baik, ya, boleh kita memang membalas, siapapun, ya, boleh membalas. Tapi memang dalam keterangan banyak hadis kita bersabar lebih baik, ya. Kalaupun kita membalas ternyata ada batasannya, ya, termasuk masalah salam gitu loh. Batasannya ya kita jangan tambahkan lebih dari itu, gitu loh. Maka Aisyah pun waktu itu ditegur oleh Rasulullah SAW karena ini bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik, ya. Justru dia akan semakin benci kepada kita, karena kita juga berharap dari orang-orang Yahudi pun mereka bisa menerima dakwah Islam, ya. Ketika mereka mendoakan kita dengan doa jelek, kita doakan dengan kejelekan, tapi jangan lebih dari itu. Maka ketika awalnya kebinasaan kemudian ditambahkan laknat, ya kan ada plusnya. Seperti orang ketika dibilang Yun Sewu kamu anjing, kamu juga anjing, sudah cukup balasan itu. Kita bersabar lebih baik, tapi jangan ditambahkan, ya. Kamu anjing, itu satunya membalas kamu anjing rabies, tambahan berarti nilai plus itu. Atau malah tambahan lain, kamu anjing, kamu juga anjing gila, lebih kan berarti, itu nggak boleh. Sampai seperti itu adab dan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW luar biasa dan sulit untuk kita temukan di agama yang lain yang seperti itu, ya. Justru orang kadang malah condong melakukan suatu kezaliman kepada orang lain, dan Islam tidak menginginkan itu. Bahkan dalam hal sampai kita menyakiti mereka, orang-orang kafir yang dalam perjanjian, ya. Terus kemudian juga menyakiti mereka sebagai kafir dhimmi, sekalipun kekuasaan waktu itu dipegang oleh orang muslim. Misalkan di saat khalifah, ya, ada kafir dhimmi yang dia minta perlindungan terhadap kita dan dia sudah berjanji tidak akan mengganggu kaum muslimin, ya kita lindungi, kita bunuh, kita ambil hartanya tidak boleh. Dan kita malah justru yang disalahkan oleh Islam, ya. Islam tidak seperti itu, karena Islam adalah agama damai, agama keselamatan. Ini yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah adalah hak muslim pada muslim lain adalah menjawab salam. Kemudian yang kedua, wa iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Ya, mengunjungi orang sakit sekaligus mendoakan tentunya, ya. Kalau tidak bisa mengunjungi minimal mendoakan, ya. Terus apa hukumnya mendatangi orang yang sedang sakit di antara kita? Ini para ulama menjelaskan hukumnya fardu kifai atau kifayah, bukan sunnah. Fardu kifai kalau dia mampu dan dia ada berkesempatan untuk itu, bukan sunnah tapi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan, artinya ada yang mengunjungi, maka yang lain telah mengukurkan kewajiban. Akan tapi, ya, ini perlu diingat bahwasanya di situ ada catatan, ya, ada catatan kalau yang mengunjungi ini diizinkan, ya dia mengunjungi. Kalau tidak. Karena seperti misalkan kemarin, ya, baru-baru ini terjadi wabah corona, ya, mengunjungi tidak lebih baik, ya, dibanding doa, atau mungkin lebih baik doa, karena memang juga pemerintah membatasi, ya, membatasi untuk kita berkerumun dan bertemu dengan orang yang sedang menderita sakit tersebut, ya. Anggap aja itu bukan taun, ya. Akan tapi termasuk ini penyakit yang harus diwaspadai agar kita tidak tertular daripadanya, ya. Ini hanya bagian dari usaha saja. Sebenarnya penularan tetap akan terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Nah, terus kemudian wa idba'ul al-janaiz,
Yang ketiga adalah mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah ini juga sama, hukumnya adalah fardu kifai. Ketika itu adalah seorang muslim yang tidak dikuburkan, kemudian kita mempunyai kewajiban untuk mengiringinya. Dan yang mengiringinya ini mempunyai pahala yang besar. Diterangkan oleh Rasulullah SAW, dia akan memiliki 2 qirot. Qirot adalah kebaikan seperti gunung. Kalau kali 2 kita bayangkan berapa banyak. Berarti pahalanya besar. Karena ini bagian bukan amalan sunnah, tapi amalan fardu. Tapi fardunya fardu kifai. Ketika sudah ada yang melaksanakannya, maka yang lain tidak berdosa. Gitu. Kalau tidak ada sama sekali di wilayah itu, dia berdosa semua. Satu RT, satu perumahan ini nggak ada yang mengurusi jenazah si A, alasannya ya mungkin dianggap dia punya banyak dosa, ya, cacat. Tapi kalau dia masih seorang muslim, ya, dia belum murtad, kesalahannya nggak sebagai hanya segala bentuk maksiat, ya, bukan kesyirikan, ya. Ya kita juga masih punya kewajiban karena masih menganggapnya dia seorang muslim. Sekalipun dia mungkin sering menyakiti di antara warga, ya, kalau dia masih muslim, masih muslimah, ya, punya kewajiban untuk kita mengurus jenazahnya. Dari mungkin memandikannya, kalau tidak ada yang memandikan, maka salah satu di antara warga yang ditunjuk, yang amanah, yang jujur, yang kemudian dia bisa menjaga rahasia, dia bisa memandikannya, kemudian sekaligus mengkafaninya, terus kemudian mengiringi jenazah untuk menguburkannya, ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya wa ijabatu dakwah, memenuhi panggilannya atau undangannya. Undangan ini ada banyak hal, ya, yang diterangkan oleh para ulama. Ada undangan yang sifatnya umum, itu sunnah untuk mendatanginya. Ada undangan yang sifatnya khusus, diundang personil, ya. Kalau umum seperti mungkin undangan dalam grup WhatsApp, diharapkan kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas untuk menghadiri pengajian misalkan pada hari sekian jam sekian, ya, itu sunnah aja gitu loh. Tapi kalau undangan khusus ini ada sedikit penekanan, ya, apalagi undangan itu mungkin terkait dengan masalah kepentingan warga, ya, maka ini kalau itu juga datang dari pemimpin wilayah itu, ya mungkin Pak Bayan atau Pak RT, maka ini juga menjadi kewajiban untuk kita mendatangi ketika tidak ada halangan, ya. Dan para ulama ada yang menerangkan lagi, memang ada khilaf di sini. Kewajiban untuk mendatangi yang wajib itu hanya pada undangan walimah secara umum, undangan walimah, pesta pernikahan, walimatul urus, ya. Kalau undangan yang lain ada yang mengatakan sunnah, ya, tapi masih ada ulama lagi yang berselisih tentang bagaimana pentingnya undangan itu juga menjadi catatan. Kalau misalkan undangannya tidak mengarah kepada kemaslahatan, malah justru haram mendatanginya. Misalkan itu undangan yang di situ pesta minuman keras, ya, dan lain sebagainya, yaitu kalaupun mungkin undangan tadi personel bukan umum, ya kita juga tidak boleh mendatanginya. Maka masih banyak catatan tadi dalam undangan ini. Akan tetapi ketika itu undangan pernikahan, seperti halnya, ya, Rasulullah SAW dulu mengundang kaum muslimin secara umum, ya, kita wajib mendatangi ketika kita tidak ada halangan. Dalam pernikahan Rasulullah SAW dengan Ibunda Sofiyah radhiyallahu anha, pesta beliau sampai 3 hari. Tapi bukan untuk bermegah-megahan dan bergaya, bukan. Tapi betul-betul untuk berbagi rasa nikmat dan syukur. Artinya punya harta yang untuk memberi makan kaum muslimin. Rasulullah SAW mengundang 1 hari tidak akan cukup. Maka beliau sampai melakukan pada pernikahan beliau dengan Ibunda Sofiyah radhiyallahu anha sampai 3 hari. Dan kalau kita mungkin ada yang mampu lebih dari itu sampai 7 hari, ya hakikatnya tidak masalah menggilir teman-teman yang kita undang. Hari ini 1000, besok 2000 misalkan. Kalau mampu silakan. Tapi bukan untuk niatnya bergaya mencari pujian, wah itu luar biasa pernikahan si A, karena apa? Bisa mengundang sampai sekian ribu orang sampai sekian hari, kan begitu. Bukan untuk itu, tapi dulu untuk berbagi. Tujuannya untuk berbagi. Ini yang niat harus diluruskan. Baik, ini sampai sejauh itu tentang permasalahan undangan, di antara yang kita perlu bahas sebenarnya. Cuma nanti ada hal-hal yang kaitan dengan tinjauan ulama, maslahat dan mudaratnya yang harus dipertimbangkan, ya. Kalau memang
hal-hal yang seperti itu menimbulkan mudarat dalam suatu wilayah, ya maka tidak perlu, ya. Misalkan di wilayah yang minoritas muslim, kemudian kita mengadakan pernikahan, pesta sampai 7 hari, sekalipun kita mampu mengundang ribuan orang, tapi kalau itu menimbulkan mudarat, ya, yang lebih besar, menimbulkan dampak negatif atau marah bahaya yang lebih besar, maka perlu juga diwaspadai, dihindarkan, ya. Kecuali kita sudah mendapatkan perlindungan dan izin dari aparat setempat, ya mungkin berbeda lagi keadaannya, ya. Kadang-kadang ini malah justru menimbulkan kecemburuan sosial yang tidak baik, ya. Mungkin kalaupun kita ingin niatnya memberi syukuran pernikahan, itu bisa jadi dengan bentuk lain, tidak harus dengan makan-makan pesta seperti itu, karena nanti sebagian orang menganggapnya negatif, karena tidak banyak yang melakukan sampai sekarang di antara kita walimatul urus 3 hari atau lebih, ya ada, tapi kan sangat jarang. Bahkan saya selama dekade berapa tahun belum pernah mendapatkan undangan seperti ini, undangan pernikahan walimah yang ke-3 harinya, belum pernah saya. Tapi Rasulullah SAW pernah melakukan dengan Ibunda Sofiyah radhiyallahu anha. Padahal beliau menikah dengan Sofiyah dalam kondisi apa? Janda, ya kan? Ya. Tapi pernikahan beliau walimahnya tidak main-main 3 hari, insya Allah. Ya. Karena apa? Sebagai bentuk rasa syukur. Ya. Nah, terus kemudian di antara catatan kenapa di antara Rasulullah melakukan, karena waktu itu kejayaan Islam sudah mulai terangkat, ya. Beliau melakukan walimah ini, pengikut beliau orang-orang Islam sudah banyak, ya. Ingin berbagi kepada seluruh kaum muslimin tentunya Rasulullah sampai 3 hari itu, ya. Berbeda ketika menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ya, itu masih masa-masa kritis istilahnya, sampai pernah diboikot 3 tahun, ya, tidak makan kecuali hanya makan dedaunan sama kulit binatang, diterangkan dalam sejarah itu. Ini menunjukkan kondisi yang seperti itu nggak mungkin kita pesta, ya. Bisa aja Allah memberi rezeki kemudian untuk pesta pernikahan beliau, tapi kan waktu itu belum Islam, ya, waktu itu belum membawa risalah Islam, dan kaum muslim juga belum ada yang mengikuti beliau, ya, bahkan banyak masih menentangnya, ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu watasmitul atis. Watasmitul atis ini adalah memberikan ucapan doa ketika di antara kita ada yang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, ya. Bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Kalau bahasa Jawa ini bersin itu wahing. Bersin kemudian alhamdulillah, maka yang mendengarnya dia wajib menjawabnya dengan apa? Yarhamukallah. Kalau yang perempuan yarhamukillah, ya. Yarhamukillah, ya. Terus kemudian yang bersin mengucapkan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepadamu dan memberikan perbaikan kepadamu. Saling mendoakan intinya di situ, ya. Jadi kalau yang laki-laki ketika mengucapkan alhamdulillah, maka yang lain menjawabnya yarhamukallah. Kalau yang perempuan tadi yarhamukillah. Kemudian juga doanya kembali lagi, kalau yang mengucapkan tadi doa tadi perempuan yahdikumullah wa yuslih balakum, ditambahkan lagi. Jadi yang bersin masih mendoakan lagi. Dan ini salah satu ajaran yang sangat mulia, dan ini tidak terdapat pada ajaran lain tentunya. Di umat Yahudi sama Nasrani pun saya yakin nggak ada, ya. Karena ini luar biasa ajaran Islam, sampai urusan bersin aja dibahas, dan ini bagian dari hak muslim antara muslim yang lainnya. Karena untuk merekatkan ukhuwah, saling mendoakan, ya. Di antara hikmah yang kita bisa ambil di situ, bahwasanya kaum muslimin mereka bisa saling mendoakan. Nah, terus kemudian antara 1 sampai 5, Syekh Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim ini membawakan hadis tersebut sebagai permasalahan pokok dalam hubungan antara muslim satu dengan muslim lain dalam masalah adab, ya. Tadi adabnya dalam salam, ya, sudah kita bahas dulu. Kemudian dalam mengunjungi orang sakit, ya, juga sudah kita bahas. Dan di antara doanya yang kita disunahkan oleh Rasulullah yaitu la ba'sa tahurun insyaallah, dan lain sebagainya. Banyak doa yang diajarkan oleh beliau. Terus kemudian mengiringi jenazah ini juga di antara doa nanti dalam doa di saat sholat jenazah, ataupun doa di saat jenazah dikuburkan, ya. Terus kemudian juga
memenuhi undangan, ya. Terus kemudian yang kelima mengucapkan tasmid, ya, ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala dalam bersinnya, ya. Terus kemudian yang keenam, sekarang kita masuk kepada yang keenam, yaitu ayan soha lahu ida istashahu fi syai'in minal asya, ya. Yaitu saling memberikan nasihat ketika antara muslim satu dengan muslim yang lainnya, dia meminta nasihat atau minta dinasihati atau minta diberikan mungkin sumbangan pemikiran ketika dia mendapatkan masalah. Ternyata keterangan ulama di situ nasihat bukan hanya permasalahan agama, tapi permasalahan dunia yang berkaitan dengan juga kemaslahatan umat. Ternyata kita juga mempunyai kewajiban untuk memberikan sesuatu yang kita bisa berikan ketika dia membutuhkan kita. Suatu saat pernah juga sering di antara kita mungkin misalkan Pak Bin, tolong berikan gagasan atau ide gitu. Ini saya ada masalah seperti ini, misalnya mengadu pribadi kepada beliau. Maka Pak Bin juga punya kewajiban untuk bisa menyumbangkan semampu beliau. Ini bagian dari salah satu pengamalan bahasanya apabila salah satu di antara kalian memohon bantuan, ya, nasihat, maka berikanlah nasihat. Jadi hadisnya Rasulullah begitu. Terus kemudian dalam dalil umum Syekh Jabir Al-Jazairi memberikan atau mengambilkan hadis dari hadis ad-dinu nasihah. Hakikat agama itu adalah nasihat. Ketika ditanya wasu'ila liman, ketika ditanyakan bagi siapa ya Rasulullah nasihat itu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim, ya. Kata beliau nasihat itu adalah lillah dan kitabnya, kemudian rasulnya, dan kemudian pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh kaum muslimin, dan kemudian kaum muslimin secara umum. Itulah hakikat agama. Nah, ada yang bertanya juga, apa yang dimaksud dengan agama ini adalah nasihat-nasihat bagi Allah gitu. Maksudnya apa? Ternyata para ulama menerangkan adalah dengan memenuhi hak-hak bagi Allah yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Yang hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang hamba kepada Allah, seperti mengimani tentang nama-nama dan sifat bagi Allah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah, meyakini bahwasanya pencipta langit dan bumi, yang memberi rezeki, yang memberi hidup dan mati hanyalah Allah. Ini bagian dari nasihat itu bagi Allah, maksudnya adalah pemenuhan hak seorang hamba kepada Allah. Begitu pula masalah agama ini adalah nasihat bagi kitabnya. Ini juga sama, adalah dengan kita menjalankan seluruh perintah dan menjauhi segala larangannya dalam Al-Qur'an. Karena bagian dari memenuhi hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga dilengkapi dengan rasulnya. Yang kemarin juga sudah kita bahas bagaimana adab kita terhadap ketiga hal tersebut, yaitu terkait dengan hak Allah, adab bagi Allah, adab bagi kitab Allah, yaitu terutama Al-Qur'anul Karim atau kitab-kitab sebelumnya, dan kemudian ditambahkan lagi adab kepada Rasul Allah. Terus dan terakhir sudah kita juga bahas waktu itu adalah bagaimana sekilas tentang adab terhadap pewaris Rasulullah, yaitu para ulama, ya. Yaitu pewaris para nabi dan rasul Allah, yang dalam hal ini tentunya khusus juga diantaranya yang terlebih adalah umat bagi Nabi umat Muhammad SAW. Jamaah yang saya hormati, kemudian ini yang tidak kalah penting bahasanya nasihat ini bagi a'immah. A'immah ini bentuk jamak, ya, dari imam, yaitu para pemimpin, atau dengan kata lain kita adalah tokoh-tokoh, ya, orang-orang yang diangkat menjadi pejabat. Pejabat ini tidak harus pejabat negara sebenarnya, pejabat apapun ketika dia menjadi pemimpin di suatu keadaan, ya, entah di organisasi atau di kelompok masyarakat dan lain sebagainya, kalau dia menjadi pemimpin dia juga butuh mendapatkan yang namanya nasihat. Dan nasihat itu tidak terbatas kepada hanya orang yang bersalah sebenarnya,
Kalau menunggu orang bersalah kemudian baru dinasihati ini juga salah. Karena nasihat itu diantaranya bentuknya hanya sekedar peringatan, dan peringatan ini justru malah harus diberikan sebelum terjadi kesalahan itu atau tindakan itu, namanya peringatan. Ya peringatan itu kan semua belum terjadi. Awas hati-hati misalkan, di situ ada jalan lubang. Ya. Sehingga ketika dia naik motor mesti dia akan hati-hati, dia milih jalan yang terbaik, milih sampingnya atau dia ambil jalan lain. Ya. Karena apa? Di situ ada jalan lubang. Ketika dia nekat, suatu saat bisa aja terjatuh. Ya peringatan itu tentunya belum terjadi, dan ini menjadi catatan bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menerangkan, di antaranya disebutkan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, dan sungguhnya peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini bagian dari nasihat juga ya. Nasihat, bahwasanya agama adalah nasihat, dan nasihat kepada pemimpin ini adalah rambu-rambu yang harus dilakukan, adab-adab yang harus diperhatikan dalam persoalan ketika dia akan menjadi seorang pemimpin ya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau menjadi seorang pemimpin sudah dibekali oleh Rasulullah SAW. Begitu pula sahabat yang terdekat dengan beliau itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Bekal-bekal yang diberikan Rasulullah kepada mereka ini bukan hanya permasalahan kecil, permasalahan besar, dan memang sudah orang bilang digadang-gadang untuk menjadi pemimpin memang. Karena memang Rasulullah SAW sebelum mereka wafat pun beliau pernah menyampaikan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin, wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Apakah saat itu hadis disampaikan Rasulullah para khulafaur rasyidin sudah menjadi pemimpin? Belum. Ini sudah wanti-wanti sebelum, sudah digadang-gadang bahwasanya mereka adalah akan menjadi khulafa, menjadi pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh. Rambu-rambu yang diberikan oleh Rasulullah SAW sudah banyak. Mereka harus menjadi pemimpin yang adil, mereka harus cerdas ya, tidak boleh mereka otaknya malas-malasan mikir sesuatu yang sulit ya. Akhirnya yang sulit ini ditetapkan dengan sesuatu yang tidak adil, nanti akan timbul kezaliman dan lain sebagainya. Itu sudah sudah diwanti-wanti jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang saya hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan kemudian persoalan ini adalah persoalan nanti yang sangat panjang kita bahas pada kesempatan yang lain, soal masalah kepemimpinan ya. Karena ini bagian dari hal yang sangat besar, dan ini bisa merusak tatanan dunia manakala persoalan kepemimpinan dan yang dipimpin ini tidak kita pahami dengan baik ya. Pemimpin yang adil ini adalah pemimpin salah satu yang akan sangat mudah dikabulkan doanya oleh Allah, dan begitu pula sebaliknya, laknat Allah pun akan mudah diberikan manakala pemimpin yang terjadi di antara suatu kaum adalah pemimpin yang zalim ya. Sehingga banyaklah terjadi masalah malapetaka dan lain sebagainya, tidak lain berasal dari kepemimpinan dan yang dipimpin juga ya. Boleh jadi pemimpinnya baik tapi yang dipimpin rusak juga akan sama ya. Terus kemudian wa ammatihim, dalam hadis ini, dan nasihat itu untuk kaum muslimin secara umum ya. Nasihat ini bisa bentuknya tulisan ya, bisa bentuknya juga ucapan. Kadang-kadang dengan ucapan tidak ngena, dengan tulisan lebih ngena. Begitu pula sebaliknya ya. Dengan tulisan tidak kena, tapi dengan lisan justru mengena. Ada orang memang tipe-tipenya berbeda-beda. Orang yang malas membaca kotak langsung sekian halaman tuh malas ada. Ada yang orang cukup mendengar kesimpulan dari lisan seseorang yang dia mudah menjelaskannya sehingga mudah ditangkap dan mudah dipahami. Ya ada tipe-tipe seperti ini dan beda-beda. Nah, jamaah yang saya hormati, maka di antara hal seperti ini yang kita harus perhatikan adalah juga adabnya. Para ulama menerangkan banyak hal. Adab yang pertama yang harus dilakukan ketika saling memberikan nasihat, ketika kita dimintai nasihat, yang harus kita pertama lakukan adalah keikhlasan. Ini menurut petunjuk para ulama ya. Pertama kali yang harus dicanangkan pada diri kita ketika kita memberi nasihat atau dimintai nasihat, maka yang pertama kita harus lakukan adalah keikhlasan, harus kita tanamkan. Kalau hukumnya bagaimana secara hukum fikih? Memberi nasihat ketika ya, tanpa diminta, ini hukumnya sunnah. Memberi nasihat tanpa diminta, ini hukumnya sunnah. Misalkan tadi menasihati kaum muslimin secara umum, menyebarkan tulisan-tulisan yang manfaat atau video-video secara
bentuk ceramah atau yang lainnya disebarluaskan itu sunnah. Menebarkan kebaikan ini sunnah sebagai bentuk apa? Tadi peringatan, ya. Peringatan agar kaum muslimin tidak terjebak ke dalam permasalahan yang buruk, ya. Nah, terus bagaimana ketika kita diminta, hukumnya apa? Maka para ulama, saya teliti dari beberapa tulisan, hukumnya ini fardu kifayah, ya. Bahkan ada yang mengatakan fardun, ya, wajib, bukan hanya fardu kifayah. Karena diminta memang kita, ya. Ketika kita mampu melakukan, maka hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Dan ketika seorang mereka mampu dan dia bisa memberikan nasihat sesuai dengan kemampuannya, maka dia telah menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan, ya. Bagaimana tidak suatu hal yang wajib? Karena apa? Orang yang minta dinasihati ini dia butuh betul-betul solusi. Misalkan dia lagi mengalami suatu masalah besar terkait dengan ekonomi, dan ini ekonominya ini permasalahan bukan masalah kecil, ya sudah masuk pada ranah nilainya triliunan, ya, atau sedikit di bawahnya miliaran. Ketika dia salah melakukan sedikit saja, maka dia akan mengalami kebangkrutan yang sangat besar, atau malah justru dia akan dampaknya bukan hanya itu, dia bisa dipenjara dan akan rusak nama baiknya misalkan. Lah orang lain yang kita anggap dia bisa diambil nasihatnya atau petunjuknya atau petuahnya atau mungkin dengan kata lain solusinya, maka kita punya kewajiban untuk minta kepadanya. Dan orang yang dimintanya dia dianggap mampu, maka dia punya kewajiban untuk melaksanakan, ya. Dan kita jangan sampai, mungkin hari-hari ini memang mungkin sangat sulit ya kita minta bantuan orang lain untuk memberi nasihat, padahal ini salah satu budaya yang bisa kita budayakan, saling memberi nasihat dan saling meminta nasihat. Ini sangat baik ternyata, dan ini sangat miskin pada zaman ini, artinya sangat sedikit, ya, orang bisa melakukan amalan ini. Karena apa? Karena kita biasanya ada sifat namanya gengsi, ya. Untuk minta nasihat kepada orang lain atau solusi ini ada sifat-sifat gengsi, ya, apalagi selama ini kita sudah merasa jaya, tapi qadarullah di tengah perjalanan bisnis kita ini atau aktivitas kita ini mengalami masalah yang besar yang kita akan hadapi. Bingung kita berhari-hari tidak akan bisa menyelesaikan masalah kecuali kita harus minta bantuan orang lain untuk membantu menyelesaikan persoalan itu. Apa harus selalu lari kepada pengacara? Tidak, belum tentu itu, belum tentu solusi. Karena solusinya masalahnya kalau kepada pengacara, kalau udah urusannya ke ranah nanti kenegaraan, ini urusannya masalahnya duit. Kita sekarang ada masalah duit, malah kita juga harus gunakan duit sekian ratus juta atau miliar malah. Ya, apalagi yang kita sewa ini adalah pengacara-pengacara yang hebat. Ini menjadi persoalan yang bertumbuk malah. Maka kadang-kadang meminta nasihat kepada seorang yang alim, yang paham terhadap persoalan itu, yang ahli dalam bidang itu, ini salah satu solusi awal untuk kita mencapai kepada kebaikan. Ya. Semoga kita apa yang nanti langkah kita lakukan ini langkah yang terbaik menurut tuntunan agama, atau langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah, ya, masalah duniaan, ya. Karena dunia itu semuanya nanti kaidahnya mubah, ya, dia dikembalikan kepada masing-masing ahlinya. Maka kata Allah juga disebutkan, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu ilmi jika kalian tidak mengetahui. Nah, ini bukan hanya ahlu ilmi, yang dimaksud sini adalah ulama agama, tapi juga ulama dunia. Maksudnya orang yang paham, yang berkompeten di bidangnya. Persoalan misalkan kita menghadapi masalah properti, ya yang paling tahu ya orang yang pensiun dari properti. Udah bertahun-tahun dia mengalami kehidupan dalam dunia itu, dia mungkin tahu seluk-beluknya. Kita minta saran dari beliau itu suatu hal yang baik, ya, apalagi beliau adalah orang baik yang selama kita kenal juga tekun beragama gitu. Nah, itu aja mungkin di antara mukaddimah dalam permasalahan nasihat yang kita sampaikan. Mungkin kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Semoga yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat sebagai bahan, ya, pencerahan, ya, dan nasihat, ya. Semoga juga bermanfaat bagi saya pribadi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.